Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala, seorang hujatul Islam, dan ini merupakan kajian yang besar faidahnya dan menunjukkan kita bagaimana amalan-amalan sehari-hari. Dan kita sudah sampai ke adab di pagi hari setelah terbitnya matahari, apa saja yang kita lakukan, bagaimana yang kita kerjakan di antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya amalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Dan ilmu itu ilmu yang berguna. Karena ada ilmu yang justru akan membawa kehancuran. Dia jadi ulama, tapi ulama pun justru yang menghancurkan dia sendiri. Karena dia tertipu dengan tipu daya setan. Bagaimanakah ulama su yang dimaksud? Ulama su yang dimaksud adalah ulama yang tertipu dengan tipu daya setan. Kita lanjutkan pembacaannya. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi fid daraini amin. Wa kaifiyatu talbisihi ala ulama isu, dan bagaimana ilmu ini menunjukkan kita dari tipu daya setan terhadap ulama su. Ulama su hatta aradahum limaqtillahi ta'ala wa sukhtihi haitsu akalu dunya biddin. Jadi ulama su itu mereka berani-beraninya melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka memakan dunia. Mereka hasil makannya itu dengan hasil jualan agama. Na'udzubillah. Dia punya ilmu, tapi ilmu ini dipakai untuk sarana menghasilkan banyaknya dunia, banyaknya uang, banyaknya wattakhudul ilma dzari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwali salatin. Ilmu ini digunakan ilmunya itu untuk sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengambil harta dari sultan, kerajaan, dari pemerintah. Cuma untuk itu saja. Aduh, bahaya sekali. Dengan nama agama. Ini yang paling berbahaya. Biasa saja sebetulnya ketika ada orang yang bekerja memang tujuannya untuk dunia. Bekerja dunia, tujuannya untuk dunia. Ya memang dia yang dia ingin hasilkan memang dunia. Wajar. Ini ingin menghasilkan dunia dari jalur agama. Buruk sekali. Wa akala amwal al-awqaf wal yatama wal masakin. Lebih parah lagi, dia memakan harta-harta hasil wakaf. Jadi orang-orang wakaf, hasil wakaf itu untuk menghasilkan kekayaan dia sendiri. Wal yatama, harta-harta anak yatim, wal masakin, harta orang miskin. Hartanya ini mari bersodakoh misalkan untuk yatim, untuk miskin. Ternyata dia sendiri yang makan. Wa sarfa himmatahum tula naharihim ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi.
Dan dia itu ilmunya untuk agar orang-orang melihat kepada dia. Dia tujuannya murni untuk dunia. Dia tujuannya selama siangnya itu, walaupun dia berkedok agama, dia ingin kedudukan. Dia ingin punya tempat. Dia ingin hati orang-orang itu terpenuhi dengan dia. Wah, Masya Allah, dia misalkan dia omongin, oh dia itu orang alim, dia itu ustadz yang keren. Bukan seperti itu. Ya Allah, itu ulama yang seperti itu, ulama usuk, ulama yang jelek. Masih mending tadi kami katakan, ada yang memang tujuannya dunia, masih mending. Ini tujuannya dunia berkedok agama, lebih buruk daripada orang-orang yang biasa. Dan alangkah lebih bagusnya jika kita bekerja bukan hanya tujuan dunia saja, tapi untuk tujuan akhirat. Jadi kita gunakan dunia untuk akhirat. Ini yang bagus. Dunia untuk dunia, ya memang udah biasa. Emang kita mengincar dunia. Dan yang lebih parah ini, dengan kedoknya agama dipakai untuk dunia. Naudzubillah. Wa tarruhum dzalika ilal muraat wal mumarah wal munaqashah. Di sini ada munaqashah, ada dalam nuskhah, dalam cetakan yang lain wal munafasah. Fil kalami wal mubahat. Dia akhirnya riya, sampai dia itu ingin dilihat orang terus, apa-apa ingin dipuji orang, ingin ilmunya itu untuk mendebat orang, untuk saling berbangga-banggaan dengan orang. Nih saya yang paling alim, itulah ulama su. Wa hadzal fan minal ilmin nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Supaya tidak tercerumus kepada ulama su ini, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini telah dikumpulkan juga kalau ingin lengkapnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ilmu yang bermanfaat itu setidaknya ada ilmu hal dulu. Yang kita cari adalah ilmu hal. Ilmu yang bisa kita gunakan sekarang. Kalau kita misalkan bukan atau belum kaya, misalkan kita biasa saja untuk sekarang, belum ada target tahun ini misalkan untuk berzakat, memang belum terlalu butuh misalkan ilmu tentang zakat. Itu belum terjadi ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang berkaitan, yang urgen sekarang. Contohnya ilmu hal adalah ilmu tentang ibadah sehari-hari. Dari toharoh sampai ilmu tentang sholat. Itu kita amalkan sehari-hari, kita siapapun kita amalkan. Bahkan kalau bisa, ilmu itu ada 4 hal yang harus kita cari. Yang pertama, ilmu akidah yang benar. Karena tanpa akidah yang benar, kita tidak bisa dikatakan muslim. Atau mungkin bisa jadi kita itu tertarik di hati kita, oh iya, mungkin agama yang lain yang benar. Ini berbahaya. Tanpa di backing dengan akidah yang benar, iman kita bisa rusak. Kita bisa saja ditipu oleh setan tentang masalah-masalah akidah yang justru mengakibatkan kita keluar dari Islam. Yang berikutnya yang harus kita cari adalah ilmu fikih ibadah sehari-hari. Tadi seperti kami katakan, ilmu tentang toharoh. Bagaimana kita bersuci, bagaimana berwudu. Berwudunya harus benar supaya sholat kita benar. Ini kita harus pelajari fikih ibadah. Yang berikutnya yang harus kita pelajari adalah ilmu membaca Al-Quran. Agar kita bisa membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid merupakan fardu ain. Dan yang keempat, ilmu itu kita harus tahu ilmu akhlak atau adab. Baik adabnya batin atau adab zahir. Adab zahir bagaimana kita bertamu, bagaimana kita adab minum, bagaimana adab kita ketika berjalan, bagaimana ketika keluar rumah dan yang sebagainya. Itu adab-adab secara zahir. Ada adab-adab batin.
bagaimana kita menghilangkan sifat ria dalam diri kita, bagaimana diri kita ini tidak hasud kepada orang lain. Nah, ini ilmu-ilmu akhlak secara batin. Ini perlu kita pelajari 4 hal ini. Dan yang lebih penting dari itu, sekali lagi, fardu tentang ilmu kefarduan, fardu khususnya fardu ain. Harus kita pelajari fardu ain berkaitan dengan diri kita sendiri, tanggung jawab kita. Setelah itu baru ada fardu kifayah. Kalau misalkan sudah kita bisa tentang diri kita sendiri sudah kita amankan, baru ke fardu kifayah. Fa in kunta min ahlihi, kalau kamu berada dalam posisi pelajar, fahasilhu, maka hasilkan, usahakan untuk belajar. Kalau kita di posisi mengajar, ya mengajar. Kalau di posisi kita sebagai diam saja misalkan, ya nulis atau kita baca. Yang penting kita tidak luput di hari itu, walaupun kita kerja, tidak luput daripada kita belajar. Wa'amal bihi, setelah kita mendapatkan ilmu, wa'amal bihi, dan kerjakan. Sekarang ilmu itu lebih mudah sebetulnya. Kita di waktu berangkat kerja saja, misalkan bisa kita ambil ilmu dari mendengarkan, dari dan yang sebagainya, bisa kita baca dan yang lain untuk diamalkan. Jadi kita belajar, kemudian kita amalkan, tsumma 'allimhu, lebih bagus lagi kita ajarkan, wad'u ilaihi, dan kita sampaikan kepada yang lain. Kita sebagai dai, tidak apa-apa kalau kita menyampaikan ilmu. Jadi kita dapatkan ilmu, kemudian kita amalkan, apalagi kalau yang sudah biasa kita amalkan, kita ajarkan kepada yang lain, minimal kepada keluarga, kepada yang dekat, pada anak, istri, dan kita sebarkan, dakwahkan. Itu tidak apa-apa. Lain lagi memang dengan yang alim, dengan ulama. Tentu kita harus punya batasan. Kalau da'i tidak apa-apa. Kita seru yang kita amalkan, saya sudah biasa ini salat duha, saya sudah punya ilmunya tentang salat duha. Kita amalkan. Setelah kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Kita seru yang lain, ayo salat duha tuh gini-gini. Ya, itu bagus-bagus saja. Tapi kalau misalkan ada salat duha itu berapa sih rakaatnya? Bagaimana salat duha kalau misalkan tidak tahu ilmunya, cukup saja kita bilang kita tidak tahu, tidak apa-apa. Kita hanya dai, kita hanya menyerukan yang kita amalkan. Kita tahu ilmunya, kita menyerukan tidak apa-apa, kita menyampaikan tidak apa-apa. Lain lagi dengan hal keilmuan, itu ada batasan-batasannya. Faman alima dzalika wa amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Barang siapa yang melakukan itu, dia belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan, kemudian mendakwahkan ilmunya, itu disebut orang yang besar, bahkan dengan disaksikan oleh Nabiullah Isa alaihi salam. Luar biasa ini. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Fa idza faraghta, jika kita telah selesai dari demikian itu, kita sudah belajar yang utama tadi kita sudah sebutkan. Yang utamanya dari fardu ain, dari yang 4 hal yang harus kita, siapapun kita, bukan hanya pelajar ya, siapapun kita, yang 4 ini tadi, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih ibadah, ilmu tentang baca Al-Quran, ilmu tentang akhlak, harus ada di setiap muslim. Kalau sudah selesai seperti itu, sudah ilmu yang dasar, sudah bisa. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika, dan kamu telah selesai untuk memperbaiki dirimu, baru zahiran batinan, baik secara zahir maupun secara batin. Ini tadi karena akhlak itu kan tadi ada akhlak secara zahir, ada akhlak secara batin. Wa faddala syai'un min awqatika,
dan masih ada sisa sedikit dari waktu-waktumu, apa yang kita gunakan dari waktu itu? Fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhab. Maka tidak apa-apa jika ingin memperdalam ilmu dengan madhab, apalagi dengan perbandingan madhab, silahkan. Jadi kita ingin sempurnakan fikih madhab Imam Syafi'i dulu, bagus, sempurnakan. Lita'rifa bihir furu' an-nadirah fil ibadat, supaya kita tahu bagaimana cabang-cabang ilmu yang jarang-jarang digunakan dalam ibadah. Kita belum pernah tahu tentang ilmu zakat. Kita ingin menggali ilmu zakat, silahkan. Kita belum tahu misalkan tentang apalagi yang sudah menikah sekarang banyak, misalkan belum tahu tentang ilmu tentang ahwal syakhsiyah, bagaimana tentang munakahat, tentang pernikahan, tentang hukum bagaimana cerai, hukum tentang warisan, padahal itu sangat penting. Belajari sekarang selain ibadah ya, atau tentang yang ibadah yang lain, puasanya, zakatnya, dan yang sebagainya, itu bagus dipelajari. Wa tariqut tawassut bainal khalqi fil khusumat inda inkibabihim ala syahawat. Apalagi kalau misalkan kita belajar tentang perbandingan madhab. Karena perbandingan madhab ini dengan kita makin tahu, makin arif, sehingga bisa menjadi penengah di antara umat. Ketika ada perbedaan, ketika mereka justru mengedepankan syahwatnya, dia udah ini saja. Ketika seseorang sudah belajar madhab, apalagi perbandingan madhab, bisa lebih bijak. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmat min jumlati furudil kifayah. Kami katakan tadi, fadzalika, demikian itu, aidan juga ba'dal faragh, setelah selesai dari yang penting-penting dari fardu kifayah. Jadi yang utama itu fardu ain dulu, yang hubungannya tentang pribadi kita. Yang berikutnya baru fardu kifayah. Ada yang penting. Di kampung itu misalkan tidak ada yang tahu ilmu tajwid, maka kita harus belajar ilmu tajwid. Karena fardu kifayah. Harus ada yang belajar tentang ilmu tajwid. Tentang ilmu kedokteran juga sama. Kalau di kampung itu tidak ada, di negeri itu tidak ada yang belajar kedokteran, fardu kifayah ada satu orang yang belajar tentang ilmu kedokteran. Itu penting. Setelah itu selesai baru ya ilmu-ilmu yang lain. Dan itu juga ada catatannya. Catatannya adalah fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal adhkar istiqlalan lidzalik fa'lam anna syaitanal la'in qaddasa fi qalbika ad-dafin ya. Itu pun ada catatannya. Kita boleh belajar fardu kifayah, boleh belajar ilmu-ilmu yang lain yang mungkin satu saat bisa kita butuhkan. Setelah kita belajar yang fardu-fardu, belajar yang lain, itu pun ada catatannya. Jika kita masih tetap istiqomah dengan zikir-zikir dan tasbih-tasbih yang kita ajarkan dulu, yang telah kita bicarakan di pertemuan yang lalu, zikir-zikir itu sempurna. Jika dengan belajar ini justru nafsu kita belajar makin mantap, ini pengen belajar ushul fiqh, pengen belajar yang lain lagi, ilmu yang lain lagi tentang balaghah, saya ilmu tentang nahwu ini saya pengen perdalam, tapi justru bisa meninggalkan zikir-zikir. Ini bahaya. Fa'alam, ketahuilah anna syaitanal la'in qaddasa fi qalbika ad-dafin. Kalau seperti itu, dengan ilmu itu justru meninggalkan zikir, meninggalkan tasbih, meninggalkan baca Quran. Hati-hati. Jangan-jangan setan yang terkutuk telah menginjak-injak kita, telah memasukkan di hati kita penyakit yang makin dikuburkan oleh setan.
Dikuburkan dalam-dalam. Apa itu penyakit yang dikubur dalam-dalam oleh setan? Wa huwa hubbul mali wal jah. Nanti setan dengan diam-diam memasukkan penyakit dalam hati kita berupa cinta harta dan kedudukan. Karena makin ilmu makin banyak, hartanya makin banyak, kedudukan di mata orang makin tinggi, ini bisa jadi senjata untuk setan. Dengan gelar makin tinggi, ini makin susah untuk dinasehati nanti. Hati-hati. Itulah karena perangkap setan sudah menunggu kita di sini. Maka tetap ilmu kita, memperdalam ilmu, meluaskan ilmu harus tetap dikawal dengan zikir, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan wirid-wirid, jangan sampai ditinggalkan. Guru kami Syekh Rajab Dib rahimahullah ta'ala sangat menasihati para pelajar. Yang membedakan para pelajar itu kata beliau zikirnya. Memang sangat akan berbeda ilmu yang ditirakati dan ilmu yang tidak dengan tirakat. Ilmu yang didampingi dengan wirid-wirid, dengan zikir akan berbeda dengan ilmu yang tanpa zikir. Nanti tanpa ada pengawalan. Fa iyyaka an taghtarra bihi fatakuna duhkatun lahu fayahlikuka wa yaskharu minka. Hati-hati kalau seperti itu. Justru akan makin ditipu oleh setan, justru akan menjadi bahan tertawaan untuk setan, akan mencelakakan kamu, dan setan akan mengolok-olok. Ya, justru malah setan yang ngetawain kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya menuntut ilmu pun. Fa in jarabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat fakanat la tastathqiluha kasran anha lakin dhaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi' walam turid bihi illa wajha Allah ta'ala wad darul akhirah fadzalika afdal min nawafil ibadat mahma sahatin niat. Nah, kalau misalkan kita sudah mencoba diri kita ketika sudah belajar, makin enak ini belajar, makin enak wiridnya, semakin istiqomah. Nah, ini baru justru makin cinta kepada akhirat, makin ilmu itu makin bermanfaat. Kita tidak ingin dari ilmu itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita ingin akhirat saja. Loh, ilmu seperti ini kita dapatkan, maka ilmu yang seperti ini disebut bahkan lebih baik daripada nawafil yang sunnah-sunnah yang lain kita kerjakan. Karena ilmu itu bisa berguna untuk diri kita, bahkan untuk orang lain, bisa berpengaruh kepada orang lain. Kalau sunnah saja hanya berpengaruh kepada diri kita. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kita ibadah kita, sholat sunnah kita, pahala kita meningkat, banyak. Tapi hanya manfaatnya terbatas untuk diri kita saja. Sedangkan ilmu yang bermanfaat itu tidak terbatas. Ketika kita sampaikan kepada orang lain amal ibadahnya jadi meningkat. Orang lain menyampaikan, tidak terbatas ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika kita ilmu makin dalam dan dikawal dengan zikir-zikir, fadzalika afdalu min nawafil ibadat, lebih utama daripada nafilah-nafilah yang ibadah. Mahma sahatin niyah, ini ada catatannya, jika niatnya benar. Walakin nasya'nu fi sihatin niyah. Ingat keadaan ini ketika niatnya benar. Fa in lam tasih, sedangkan jika niatnya tidak benar, fahuwa ma'dinu gurulil juhal wa mazillati aqdamir rijal. Itu hati-hati, jadi sumbernya nanti sumber kejahilan, sumber nanti kita dipelesetkan oleh setan. Masih tetap kita hati-hati, walaupun kita banyakkan zikir, ilmu makin meningkat, makin banyak, masih tetap kita perbaiki niat di awal, di akhir, di pertengahan. Kita terus memperbaiki niat. Jangan sampai setan
sudah bagus-bagus kita, sudah menjadi ilmu kita manfaat, merasa ilmunya manfaat, digelincirkan lagi oleh setan, ditipu lagi oleh setan. Masih tetap kita harus perbaiki niat, walaupun kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita sudah mengamalkan dan sebagainya. Orang lain, wah alhamdulillah kita lihat sudah banyak yang memakai ilmu dari kita. Biarkan saja itu, biarkan. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kita ungkit-ungkit itu ilmu dari saya, enggak usah. Tidak usah. Nanti tergelincir lagi oleh setan. Dan yang berikutnya, ketika kita bisa mengamalkan ilmu atau kita belajar, kita mengajar, apalagi yang bisa kita amalkan di pagi hari, keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyah, an la taqdir ala tahsil ilmin nafi fid din walakin tashtagil biwadhaifil ibadat minadz-dzikri wat tasbih wal qiraati was shalah. Kalau kita tidak bisa menjadi pelajar, menjadi mengajar, ya sudah, kita sibukkan diri kita di pagi hari dengan sibuk beribadah. Jangan sampai ada yang lain. Sibuk dengan tasbih, qiraatul Quran, sibuk sholat. Itu saja yang bernilai ibadah. Fadzalika min darajatil abidin. Itu derajat hamba-hamba yang ahli ibadah. Wasiyarus shalihin. Itu termasuk orang-orang yang soleh. Wa takunu aydan bidzalika minal faizin. Dan kita juga dengan kita menjadi abidin itu termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi yang beruntung dua hal ini baru dua, yaitu orang-orang yang belajar di pagi harinya atau mengajar yang sebagainya, hubungannya dengan ilmu. Yang kedua, hubungannya dengan ibadah secara personal, dihabiskan waktunya sampai zuhur untuk ibadah. Dan bagaimana kalau misalkan kita yang sibuk dengan kerja dan sibuk dengan kegiatan-kegiatan, nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas kita yang kerja, kita yang sibuk dengan kegiatan ini dan itu ada di kelompok yang mana. Insya Allah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amalan-amalan harian ini. Kita bisa listkan, kita bisa jadikan daftar sehari-hari sehingga menjadi amalan harian yang berguna, yang sampai bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga bisa bermanfaat di dunia kita dan di akhirat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.